Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan fisika kali ini kita akan membahas mengenai dinamika rotasi. Nah, tadi aku menemukan mainan nih di meja temanku kayak gini. Ini aku beri gaya ya, dengan memencet tombol di belakangnya, maka di sini tangannya akan berputar. Nah, sebenarnya yang terjadi di sini itu ada dinamika rotasi, yaitu ada torsi. Di mana torsi itu adalah momen gaya atau ekivalensi rotasi dari gaya yang linier, di mana torsi itu sendiri adalah gaya dikalikan dengan R, atau R itu merupakan titik pusat gaya ini kan di tangannya ini kan, ke bebannya atau yang berputar di sini ada beban lingkaran kayak gini, bola yang berputar, di mana satuan dari torsi itu sendiri adalah Newton meter. Hari ini kita akan membicarakan mengenai dinamika rotasi. Di mana contohnya tadi kan kita punya mainan ini ya. Mainan ini punya titik putar. Lalu ini adalah bebannya. Diberi gaya F, dia akan berputar. Dia memiliki kecepatan translasi dan juga kecepatan sudut atau omega. Nah, di mana di sini dia memiliki T, torsi, yang dicari dari gaya dikalikan dengan lengan gaya. Lengan gayanya yang ini berarti ya. Ini saya tulis torsi Newton meter, lalu R itu adalah lengan gaya, M. Nah, di mana F itu kan M kali A kan ya. Berarti boleh aku tulis gini dong. M kali A dikalikan R. Oke kan? Nah, kalau kita bawa ke percepatan sudut, A itu adalah alfa dikalikan dengan R kan. Coba dibuka lagi untuk kecepatan sudutnya. Maka bisa diganti juga persamaannya menjadi M dikalikan alfa dikalikan dengan R dikalikan dengan R. Atau M R kuadrat alfa. Nah, kalau kalian ingat MR kuadrat itu adalah I atau momen inersia. Di mana setiap benda itu memiliki rumus momen inersianya sendiri-sendiri, gitu kan? Balok, lalu silinder, bola bejal itu punya rumus momen inersianya itu sendiri-sendiri, di mana yang MR kuadrat itu adalah yang dimiliki oleh suatu partikel. Nah, di sini momen inersia itu apa sih? Momen inersia, oke ulang. Di sini momen inersia itu apa sih? Momen inersia itu adalah kemampuan suatu benda untuk tetap bertahan pada tempatnya. Jadi misalkan kalian nih, kalau pagi susah banget bangunnya. Karena apa? Momen inersianya besar. Kasur itu momen inersianya besar gitu ya. Jadi kalian cenderung mempertahankan posisi pada tempatnya, yaitu nggak mau bangun itu. Nah, sama halnya seperti benda ya. Benda kalau dia diam, dia akan mempertahankan posisinya untuk diam. Tapi kalau dia misalkan berjalan dengan kecepatan tertentu, ya dia juga akan mempertahankan posisinya. Persamaannya berarti bisa ditulis seperti ini. Torsi sama dengan I dikalikan alfa. Boleh dituliskan seperti ini. Oke, ini saya hapus.
Nah, di sini apabila ini ya ada lengan gaya, lalu di sini ada suatu partikel dikenai gaya miring seperti ini sebesar F. Apakah persamaan torsinya itu tetap sama I dikalikan dengan alfa atau sama F dikalikan dengan R? Sama. Jawabannya adalah tidak. I dikalikan alfa atau F dikalikan R itu berlaku jika gaya tegak lurus dengan lengan gaya. Tadi kan gayanya seperti ini ya. Nah, ini kan tegak lurus nih dengan lengan gaya. Tapi beda halnya kalau gayanya itu memiliki sudut tertentu seperti ini. Nah, di sini kalian harus meninjau kira-kira partikel ini bakal ke arah mana? Berlawanan jarum jam kan? Kalau ditinjau lagi, di sini ada dua sumbu. Fx dan juga Fy. Ke arah mana? Ke arah Fy kan? Berarti yang kita pakai adalah Fy. Sorry, salah melingkarin Fy. Di mana Fy ini didapat dari F sin theta kan? Karena sudutnya di sini, berarti pakai sin. Jadi bisa ditulis juga untuk torsinya. Di case ini itu adalah F sin theta kalikan R atau Fr sin theta. Sama ya. Atau bisa juga dituliskan I alpha sin theta. Oke. Ke subbab selanjutnya. Nah, ini ke subbab berikutnya. Ini ada suatu contoh gambar. Apa kalian pernah melihat batu seperti itu? Nah, ini pernah saya lihat saat saya dulu backpacker ke Myanmar ya. Untuk melihat batu ini. Batu yang dicat emas. Lalu seperti melawan gravitasi gitu. Kok nggak guling gitu ya. Tapi sebenarnya bisa dijelaskan menggunakan fisika. Kenapa kira-kira? Kok batunya itu nggak terjatuh? Karena di situ untuk resultan gayanya itu adalah 0. Resultan gaya di sumbu X itu adalah 0. Resultan gaya di sumbu Y itu adalah 0. Di mana di sumbu X ini pasti ada gaya geseknya kan? Dan juga untuk di sumbu Y-nya. Dan untuk di sumbu Y-nya itu dia ada gaya normal ke atas dan juga gaya berat ke bawah. Nah, di sini juga akan berlaku untuk pengaplikasian misalkan untuk menyeimbangkan benda atau menyeimbangkan berat. Itu menggunakan ini, resultan gaya sama dengan 0. Itu silakan dicoba di contoh soal ya. Tadi kalian sudah mengenai momen inersia yaitu I. Nah, kalau misalkan partikelnya ada banyak seperti ini, diputar di bagian tengah kayak gini. Momen inersianya berapa? Momen inersia totalnya, sigma momen inersia itu adalah sigma 0 sampai N mr kuadrat. Di mana M ini adalah masanya kan, R itu adalah lengan gaya, yaitu dari partikel ke sumbu putarnya. Nah, kalau ada 4 kayak gini ya berarti momen inersia totalnya M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat tambah M3 R3 kuadrat tambah M4 R4 kuadrat.
Nah, ini adalah rumus momen inersia beberapa benda yang paling banyak digunakan. Yang pertama, di situ ada partikel, cincin atau silinder tipis, ataupun bola. Itu persamaannya adalah I M R kuadrat. Pakai MR kuadrat. Nah, jika silinder pejal, itu dia adalah setengah MR kuadrat. Jika batang, itu adalah 1/12 ml kuadrat. Dan jika plat pejal, itu adalah ml. Berikutnya yaitu ada yang dinamakan dengan teorema sumbu sejajar. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi, momen inersia itu jika dia sumbu putarnya berubah, itu bisa dihitung dari momen inersia yang melewati pusat massa, sumbu putar yang melewati pusat massa, ditambah dengan mh kuadrat. Massa dan juga perpindahannya dari sumbu putar di pusat massa dan juga sumbu putar yang akan dihitung. Contohnya kayak gimana? Misalkan nih di sini ada suatu partikel ya, ada 4 partikel. Nah, ini kira-kira pusat massanya di mana? Kalau misalkan berat semua partikel itu adalah sama. Pusat massanya kan pasti di persilangan ini ya. Ini adalah sumbu putarnya. Apabila di sini sumbu putarnya itu digeser ke bagian ini, berarti ini adalah IPM-nya, dicari dulu momen inersia di pusat massanya, ditambah dengan M total massa dikalikan dengan HH, itu adalah yang di bagian sini. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Nah, gimana penjelasan dari saya? Mungkin banyak di antara kalian yang masih bingung, nggak apa-apa karena yang saya jelaskan tadi hanya teorinya saja. Sedangkan latihan soal sudah saya siapkan di Edmodo, itu silakan dicoba terlebih dahulu. Nah, setelah itu akan kita bahas bersama. Oke, kalau gitu sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.